Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma dhahabu, maka ketika mereka telah pergi bihi dengan membawa Nabi Yusuf, wa ajma'u, dan mereka telah sepakat atau ajma'u, mereka telah niat sungguh-sungguh ayaj'aluhu, untuk memasukkan Nabi Yusuf fi ghayabatil jubbi, di sumur yang gelap. Wa auhayna, dan kami wahyukan ilaihi, kepada Nabi Yusuf di dalam sumur itu. Allah kasih wahyu Nabi Yusuf, la tunabbi'annahum, sungguh kamu akan memberitakan, sungguh-sungguh kamu akan memberi berita kepada mereka, bi amrihim, dengan perbuatan mereka, hadaya, perbuatan ini nanti, wahum, dan mereka la yash'urun, tidak mengenalimu, tidak merasakanmu, maksudnya tidak mengenalimu, tidak merasa. Jadi nanti betul apa yang dikatakan. Nanti Nabi Yusuf berkata, ini, tahukah kamu apa yang telah kamu berbuat kepada Yusuf dan saudaranya? Loh, siapa? Loh, kamu ini Yusuf ya? Itu nanti akan dikasih tahu oleh Nabi Yusuf seperti itu nanti. Allah sudah ngasih wahyu lebih dulu. Begitu Nabi Yusuf dimasukkan dalam sumur, Allah kasih wahyu Nabi Yusuf. Itu Nabi Yusuf itu umur 20 tahun pada waktu itu, masukkan dalam sumur ini. Wajah sebagian mengatakan seperti itu, Allah alam. Waja'u, dan mereka datang abahum, kepada bapak mereka. Waja'u, dan mereka datang abahum, kepada bapak mereka Aisyah di waktu Isya. Yabkuna, mereka sama nangis. Faqalu, maka mereka berkata, ya abana, wahai bapak kami, inna, sungguhnya kami dhahabna, telah pergi, kami pergi, nastabiku, untuk berlomba memanah atau berlari. Sini di memanah. Tarakna, dan kami meninggalkan Yusuf inda mata'ina, di sisi harta-harta kami, atau maksudnya itu adalah bagian-bagian kami. Fa'akalahu, maka telah memakan Yusuf al-dhi'bu, serigala. Jadi karena ditalkin oleh ayahnya, aku takut kalau adikmu nanti, kalau Yusuf kamu bawa nanti dimakan serigala. Betul, akan dibuat alasan. Fa'akalahu, maka memakan Nabi Yusuf al-dhi'bu, serigala. Mama anta, dan engkau tidaklah bimu'minin, dengan orang yang akan percaya, lana, kepada kami, walaupun adanya kami shadiqin, orang-orang yang jujur. Ya tidaklah. Wajah, dan mereka datang ala qamisihi, di atas qamisnya Nabi Yusuf, di atas bajunya Nabi Yusuf, qamisnya Nabi Yusuf, bidamin kadibin, datang dengan membawa darah palsu, yaitu kambing itu disembelih, kemudian darahnya dioles-oleskan di bajunya Nabi Yusuf. Sedangkan bajunya Nabi Yusuf itu tidak dirobek, mereka lupa. Sehingga ini buktinya Yusuf dimakan serigala. Nabi Yakub melihat, serigala makan kok enggak merobek baju. Jadi mereka lugu juga mereka. Qala, berkata Nabi Yusuf, bal sawalat, sebaliknya telah menghias-hiasi, lakum, pada kalian, anfusukum, diri kalian, amron, perbuatan ini. Kalian ini perasaannya sudah benar dengan berbuat seperti ini. Diri kalian, nafsu kalian ini telah membujuk kamu untuk berbuat ini, dan perasaannya benar. Fajrun, maka fasabrun, maka urusanku adalah sabar, jamilun, yang baik saja. Udah, yang aku amalkan pokoknya sabar yang baik aja. Udah, ini memang makar kalian semuanya. Wallah, dan Allah al-musta'anu, adalah zat yang dimintai pertolongan, alama, atas perkara tasifun, yang kalian katakan. Wajah, dan datang sayyaratun, para musafir dari Madyan menuju negeri Mesir. Kemudian mereka ini singgah dekat di sumur itu.
Fa arsalu maka mereka mengirimkan waridahum, orang pencari air mereka. Fa adla maka orang itu telah mengulurkan dalwahu embernya di dalam sumur. Qala berkata si orang itu, ya busra, aduh senangnya, ada ini ghulamun, ada anak laki-laki. Ketika Nabi Yusuf dikasih wahyu itu, umurnya adalah, sebagian mufassir mengatakan 17 tahun atau kurang dari 17 tahun. Dikasih wahyu seperti itu oleh Allah supaya Nabi Yusuf itu enggak gusar, tidak susah melihat Nabi Yakub mengatakan bahwa aku takut kalau kamu punya Yusuf, nanti Yusuf dimakan serigala. Ini mestinya umurnya bukan 17 mestinya itu. Mestinya umurnya ya lebih muda lagi, masih kecil banget. Dan ketika orang-orang Azizu Misra itu mengambil Nabi Yusuf terus kemudian dijadikan anak, itu artinya umurnya juga yang masih kecil. Dan ketika Nabi Yusuf diangkat dari dalam sumur, kemudian si warid itu mengatakan, ya busra hada gulam. Gulam itu anak yang masih belia sekali gitu. Wa asarruhu, dan mereka, sebagian ulama itu menafsiri kembalinya kepada ikhwatu Yusuf. Wa asarruhu, dan saudara-saudara Yusuf merahasiakan Yusuf. Bida'atan, dan mereka menjadikan Nabi Yusuf sebagai dagangan. Maksudnya dikatakan itu adalah budak mereka yang sedang lari kecemplung sumur gitu. Wallah, dan Allah alimun adalah maha mengetahui bima, dengan perkara ya'malun yang mereka perbuat. Wasyarahu, dan mereka para pedagang tadi, para musafir tadi, membeli Nabi Yusuf dari ikhwatu Yusuf. Sebagian ulama mufassir mengatakan itu. Wasyarahu, dan mereka orang yang para musafir tadi membeli Nabi Yusuf dari saudara-saudara Nabi Yusuf bisa menempahsen dengan harga yang murah, kurang. Darahim ma'dudatin, yaitu beberapa dirham yang terhitung 20 dirham atau 22 dirham. Wakanu, dan adalah mereka saudara-saudara Nabi Yusuf fihi, di dalam menjual Nabi Yusuf, minaz zahidin, termasuk golongannya orang-orang yang enggak butuh, sebetulnya pengen buang bukan pengen jual itu. Waqala, dan berkata alladzi, ini kemudian setelah itu Nabi Yusuf dijual lagi ke Mesir, dijual lagi ke Mesir. Sebagian nanti begitu. Jadi urutannya itu yang awal itu jual beli dengan ikhwatu Yusuf, yang kedua jual beli dengan orang Mesir, yaitu pembesar Mesir sana, bangsawan Mesir. Waqala, dan berkata alladzi, orang ishtarahu, yang memberi Nabi Yusuf min Misra, dari Mesir, yaitu Azizu Misra, berkata li imraatihi, kepada istrinya Azizu Misra, yaitu Zulaikha, akrimi, muliakanlah Yusuf, akrimi, muliakanlah kamu maswahu, Nabi Yusuf, itu maksudnya kedudukannya Nabi Yusuf, tempatnya Nabi Yusuf, maksudnya Nabi Yusuf itu sendiri. Masa ayyang fa'ana, masa semoga saja ayyang fa'ana, Yusuf, anak ini atau Yusuf ini akan memberi manfaat kepada kami. Au natikhdahu, atau kami ambil si Yusuf ini waladan, sebagai anak. Orang itu tidak punya anak. Wa kadzalika, dan sebagian ikilah makanna kami tempatkan li Yusuf, bagi Yusuf fil ardi, di bumi, maksudnya walunu'allimahu, dan supaya kami ajari Nabi Yusuf
min ta'wilil ahadits, dari takwilnya kejadian-kejadian, yaitu mentakwili mimpi. Wallahu, dan Allah ghalibun adalah maha menangan ala amrihi, atas urusannya Allah, tidak ada yang bisa mengalahkan Allah. Walakinna aktsaran nas, tapi kebanyakan manusia la ya'lamun, mereka tidak mengetahui. Jadi kelihatannya orang itu mau dicelakakan, tetapi kalau Allah itu mau memuliakan, ya tetap mulia saja. Gak bisa orang itu mau menghinakan orang lain, itu gak bisa. Yang menghinakan itu Allah, yang memuliakan itu Allah. Fir'aun pengen menghinakan Bani Israel, menghinakan Nabi Musa, tapi malah Nabi Musa, Bani Israel dimuliakan Allah, Fir'aun dihinakan oleh Allah. Mereka orang-orang Quraisy datang mengepung Madinah untuk menghinakan orang-orang Islam di Madinah dan menghinakan baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi mereka malah pulang dalam kondisi terhina, sama memelas, terhina semuanya. Makanya ya bisa. Yudhillu bihi man yasha, yu'izzu bihi man yasha. Allah itu memuliakan orang yang Allah kehendaki, Allah akan menghinakan orang yang Allah kehendaki. Tu'til mulka man tasha. Allah akan memberi kerajaan atau memberikan kekuasaan atau memberikan kemuliaan kepada Allah yang kehendaki. Allah juga akan mencabut kekuasaan, mencabut kemuliaan kepada kepada orang yang Allah kehendaki. Jadi kalau begitu gimana? Ya mintalah kemuliaan kepada Allah seperti para anbiya itu. Bagaimana caranya? Jadilah pengikutnya orang yang dimuliakan Allah. Siapa? Orang-orang beriman bersama orang yang beriman bersama baginda Nabi. Walillahil izzatu walirrasulihi walil mu'minin. Kemuliaan itu pada orang iman, kepada utusannya Allah, kita ikut mereka, kita dimuliakan Allah. Dah gitu saja. Mudah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa salli ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa barik ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad wa maghfir li ummati sayyidina Muhammad. Alif baina qulubi ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma asfihim sultanan nasira. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Bahana Cendekia telah membuka program SD, SMP, SMA Islam Terpadu. Untuk program SMP dan SMA, Bahana Cendekia telah membuka pendaftaran bagi siswa dengan pilihan full day dan boarding school, dan siswi untuk pilihan full day school. Program unggulan kami ialah program hafalan Quran dan hadis, pengamalan sunnah harian, dakwah usia dini, dan entrepreneur usia dini. Alhamdulillah, Allah telah mengamanahi kami fasilitas berupa masjid, gor, asrama, lab komputer, dan fasilitas lainnya. Maka bergabunglah bersama kami. La tu'amilni bidambi ya jawadu ya karim.